dijalani menghabiskan waktu-waktu terbaik, umur-umur terbaik. Nah, dalam kondisi begini, dalam jumlah yang masih sangat sedikit, kami melihat tidak akan menunjang misi itu kalau di antara para aktivis itu sibuk bekerja di lembaga lain, bekerja di tempat-tempat orang lain, apalagi kalau bekerja di lembaga-lembaga yang sudah mapan, gitu. Apalagi bekerja di lembaga multinasional. Bukan karena anti, tetapi persoalan prioritas. Nah, maka yang dilakukan waktu itu adalah Pak Khalid ngajak kita semuanya itu untuk membuat lembaga-lembaga. Ada lembaga yang khusus bernuansa da'awi. Misalnya membuat penerbitan, majalah, buletin. Komandan utamanya dulu Pak Cahyadi Karyawan. Ya. Karena beliau bukan hanya hobi menulis, memang keahlian utamanya menulis sejak dulu. Jadi, sampai Pak Khalid itu menjuluki Pak Cahyadi itu, otaknya itu ada di jari-jarinya. Gitu. Jadi, apapun itu kalau sudah ditulis oleh beliau jadi indah, enak dibaca dan indah, perlu. Gitu. Nah, jadi beliau ditugasi untuk memimpin penerbitan. Cuma 3 latihan ini dapat membuat. Dulu ada buletin Wa Islama, terus ada majalah, terus kemudian macam-macam. Nah, ada juga yang sifatnya lembaga-lembaga penunjang berupa kajian-kajian ilmu sosial dan politik. Ya, walaupun waktu itu kita belum punya pikiran untuk mendirikan partai politik, tapi sudah ada lembaga yang dibuat untuk buat kajian politik. Waktu itu komandannya Pak Muhammad Haris yang dari Salatiga. Nah, saya ditugasi oleh Pak Khalid yang pertama membuka ruang usaha untuk mendapatkan income, ya, karena kita semua aktivis dan semua orang-orang yang laki-laki ikhwan tuh miskin semua background keluarganya. Nggak ada yang punya motor, ya. Jadi yang punya motor yang akhwat dari keluarga kaya waktu itu. Nah, ikhwannya miskin-miskin. Nah, sehingga saya ditugasi untuk buka toko buku. Buka toko buku yang ada di Gang Guru di di dekat IKIP waktu itu, ya, UNY. Dan kemudian berikutnya saya ditugasi untuk membuka sekolah IT ketika kita rumah tangga sudah mulai punya anak, memikirkan bagaimana anak-anak kita harus sekolah sambil menjadikan lembaga-lembaga itu sebagai wasilah sarana untuk nasrul fikroh, mengembangkan fikroh. Maka waktu itu kami membuat bersama tim tentu membuat sekolah Islam terpadu SDIT Lukman Al-Hakim. Nah, nah, jadi Bapak Ibu Saudara kalian ketinggalan lembaga ini, ya, yang dibuat bukan hanya untuk sumber ma'isyah, tapi juga untuk nasrul fikroh, tapi juga itu menjadikan kita terbiasa menginstitusi, ya, membuat institusi-institusi sebagai wadah untuk seluruh aktivitas kita. Nah, sehingga belakangan ketika mihwar dakwah itu naik levelnya dari yang awalnya kita hanya takwin saksiyah, takwin fardil muslim, terus takwin usroh muslimah. Nah, kita mulai masuk ke mihwar muasasah, kita ketemu masuk butuh buat lembaga-lembaga untuk berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas. Kita sudah siap dengan lembaga-lembaga itu. Nah, sehingga aktivis yang ada itu sudah terbiasa. Kita di Jogja
hidup dengan pikiran yang sifatnya itu melembaga. Geraknya bukan hanya gerak infirodian, tapi geraknya adalah gerak yang sifatnya jamaian, membuat lembaga-lembaga yang bukan hanya menjadi milik individu-individu. Jadi hampir seluruh lembaga yang ada di Jogja di awal dulu, yayasan-yayasan, sekolah-sekolah, atau lembaga-lembaga yang lain itu tidak ada yang sifatnya milik pribadi. Hampir semuanya itu penugasan. Jadi sekolah Sendiri tangannya. Oh, tangannya sendiri. Mihrab nggak hanya Mohon maaf, Ustaz Sukamta, waktunya 2 menit lagi. dibuat di hidup. Nah, menurut saya